good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. That's right. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya pagi ini? Tentu sukacita bukan? Nah adik-adik, pagi hari ini kita akan beribadah. Siapin Alkitabnya, duduk yang rapi, dan berpakaian yang sopan. Kita akan memuji Tuhan dan terlebih-lebih kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk, kita akan mulai ya. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami dapat berkumpul lagi di ibadah online ini. Tuhan sertai kami anak-anak sekolah minggu supaya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Berkati juga guru-guru sekolah minggu yang akan mengajari kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah kami ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Kak Yatni sudah menyapa kita semua. Adik-adik, sekarang kita memuji Tuhan yuk sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu. Suaranya harus kencang ya, karena Tuhan Yesus baik buat kita semua. Ayo tepuk tangan semua. Persembahan ya. Adik-adik siapin dulu persembahannya, taruh di amplop atau adik-adik bisa suruh mama papanya buat langsung transfer ke Kak Ros. Sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, sekarang tibanya kami ingin memberikan persembahan. Tuhan Yesus berkati ya Tuhan, semoga persembahan kami bisa berguna bagi gerejamu ya Bapak. Tuhan berkati ya Tuhan, berikan rezeki buat mama dan papa ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, dalam namamu, haleluya, amin. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu Sungai Sukacitamu. Yuk nyanyi bareng-bareng.
Selamat sekolah minggu GKU Sekolah Gracia. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyi terlebih dahulu ya. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku menurut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Adik-adik, setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita sama-sama, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita sama-sama mau berdoa. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu di pagi hari ini. Engkau telah mengumpulkan kami bersama teman-teman kami ya Tuhan melalui video ini. Tuhan boleh berkati setiap kami, sekarang kami ingin menekan firman-Mu. Tuhan boleh berkati kakak yang akan menceritakan firman-Mu ya Tuhan, agar dapat menjadi berkat bagi kami dan juga bagi teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sebelum dimulai cerita Alkitabnya, kita baca firman-Nya dulu ya. Firman kita hari ini diambil dari Matius 13 ayat 24 sampai yang ke-30. Matius 13 ayat yang ke-24 sampai yang ke-30. Yang udah bilang amin. Amin. Yuk kita baca bersama-sama, kakak bacain ya. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpullah gandum itu ke dalam lumbungku. Amin. Halo adik-adik. Tadi setelah kita membaca firman Tuhan, sekarang saatnya kita akan dengarkan cerita Alkitabnya. Atau kita akan sama-sama belajar apa yang ingin Tuhan Yesus sampaikan lewat bacaan kita hari ini. Tadi kita sudah baca ya, judulnya tentang lalang dan gandum. Nah, Kak Ita mau jelaskan dulu nih, atau Kak Ita mau kasih lihat dulu ke adik-adik semua. Seperti apa sih lalang
Dan seperti apa itu gandum? Sini kita sudah siapkan gambar. Yang sebelah kiri ini adalah gambarnya lalang, ya. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah gambarnya gandum. Kalau adik-adik perhatikan, bentuknya hampir sama atau mirip, tapi ada perbedaannya. Apa perbedaannya? Ya, kita akan sama-sama belajar. Di gambar ini adik-adik bisa lihat, ini adalah gambarnya gandum. Ya, yang sebelah kiri ini gandum, sedangkan yang sebelah kanan ini adalah lalang. Gandum dan juga lalang itu mereka punya kantong-kantong atau kita biasanya sebutnya bulir-bulir, ya, ada bulir. Kalau gandum ini ketika dia sudah bertumbuh dan dia tumbuh semakin besar, nah kantong-kantongnya ini akan ada isinya. Isinya nanti bisa diambil dan bisa diolah untuk sebagai bahan makanan. Lalang juga punya kantong atau bulir-bulir, tapi kantongnya ini kosong. Jadi hanya kantongnya saja, tapi isinya itu sebenarnya tidak ada, ya. Itu bedanya antara gandum dan juga lalang. Nah ini kalau kalian pergi ke perkebunan atau ke ladang gandum, ini adalah gambarnya gandum. Ini adalah yang tadi Kaita bilang bulir-bulirnya. Ada isinya, ya. Ya, isi gandum pastinya. Juga gandum. Yang gemuk-gemuk kantongnya berisi gandum, bulir gandum. Lalu kalau yang lalang, nah ini lalang nih. Lalang. Yang ini juga lalang. Hampir sama warnanya, kalian bisa lihat ini warnanya kuning-kuning kecoklatan. Sama-sama punya kantong juga. Tapi kantongnya lalang itu tidak ada isinya. Dan ini tumbuhnya sama, ya, tingginya sama. Terus tampilannya juga sama. Sangat sulit untuk kalau kita nih orang yang biasa membedakan yang mana lalang dan mana gandum. Kita pertama akan belajar dulu atau kita akan cari tahu dulu tentang lalang. Di sini ada 3 ciri-ciri lalang. Yang pertama adalah bentuknya. Tadi kalian sudah lihat di gambar sebelumnya, bentuknya sangat mirip gandum. Warnanya sama, lalu juga tingginya tadi hampir sama, ya. Terus ada juga kantong-kantongnya juga sama. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, mulai dari hari pertama ditanam, ya baik lalang maupun gandum, itu tumbuh bersama-sama. Hari pertama mereka ditanam sampai 30 hari setelahnya itu sangat sulit kita bisa melihat yang mana gandum, yang mana lalang. Karena tadi bentuknya sama, warnanya sama, bahkan tingginya juga sama. Jadi sulit sekali untuk membedakan mana lalang dan gandum di 30 hari pertama. Lalu ciri-ciri yang ketiga adalah lalang mengambil semua makanan dari gandum. Kita tahu, ya, kalau tanaman itu tumbuh, lalu dia mengambil makanannya dari mana? Dari tanah, dari mineral-mineral yang ada di dalam tanah. Tapi untuk lalang ini, ternyata lalang mengambil makanannya dari gandum. Nah, kalau setiap saat, terus sering-sering diambil makanannya oleh lalang, apa yang akan terjadi dengan gandumnya? Pastinya gandum ini akan mati dan tidak bisa tumbuh dengan baik. Sedangkan si lalangnya ini akan tumbuh dengan baik, tapi ada gunanya nggak tadi lalang? Tidak ada gunanya. Itu yang pertama tentang lalang. Lalu yang kedua tentang gandum. Gandum itu ada 2 ciri-cirinya. Yang pertama, dapat tumbuh di berbagai jenis tanah. Tanaman gandum ini sangat mudah untuk ditanam. Dia nggak pilih-pilih tempat. Mau itu di gunung, maksudnya di dataran tinggi, atau di dataran rendah, bisa ditanam di mana saja. Lalu ciri yang kedua, memiliki banyak kegunaan, banyak manfaatnya.
bisa untuk bahan makanan manusia, bisa untuk bahan makanan hewan, bisa juga untuk bahan makanan manusia itu diolah jadi apa? Roti, lalu juga bisa menjadi bahan kue, bisa juga menjadi oatmeal ya, kalau kalian pernah dengar. Oatmeal itu seperti bubur, tapi dia ini bahannya gandum. Dan sangat sehat makanan dari gandum itu. Jadi, kalau tadi lalang itu tidak ada gunanya sama sekali, sedangkan gandum itu banyak kegunaannya, banyak manfaatnya. Apa sih hubungannya lalang gandum sama cerita Alkitab atau anak-anak sekolah minggu? Nah, adik-adik, ladang gandum itu tidak pernah cuma 1 senti atau 1 kotak atau 1 petak, tidak ada. Ladang gandum itu ukurannya luas, lebar ya, besar. Nah, ladang gandum itu diumpamakan atau diceritakan dalam Alkitab itu sama seperti dunia ini. Dunia kan gak ada ya, dunia sekecil ini atau hanya sebesar bola bekel atau bola kaki, enggak, tapi kan sangat luas ya dunia ini. Nah, jadi ladang gandum itu sama dengan dunia ini, besar, luas. Lalu dengan luasnya dunia ini, ternyata Tuhan Yesus itu dia datang ke dunia, dia menaburkan hal-hal yang baik. Masih ingat tadi ceritanya si penabur yang pertama, dia bekerja ketika hari masih siang, hari masih terang, lalu dia menaburkan benih gandum. Nah, itu sama seperti Tuhan Yesus. Dia datang ke dunia ini, ya, dia menaburkan kebaikan di mana saja. Dia juga memberikan contoh dalam hidupnya sehari-hari, itu sama. Jadi, kalau kita mau disebut anak-anak Tuhan Yesus, atau mau disebut sebagai penabur yang baik, nah artinya kita apa? Melakukan juga hal-hal yang baik, melakukan kebaikan. Gambar ini ya, ada anak perempuan, dia berbagi makanannya dengan entah itu kakaknya atau temannya. Salah satu contohnya, kalau misalnya mau dibilang, saya ini gandum kak, saya ini anaknya Tuhan Yesus kak. Nah, apakah adik-adik sudah memberikan contoh atau sudah melakukan kebaikan untuk orang lain? Lalu bagaimana dengan penabur yang menaburkan lalang di malam hari? Nah, untuk yang kedua ini, ceritakan sama seperti iblis. Iblis itu kan selalu menaburkan hal-hal yang jelek ya, selalu memberikan hal-hal yang negatif. Sama dengan penabur yang sudah kerjanya malam-malam, terus ternyata dia berniat jahat, sama persis dengan kerjanya. Kalau kalian sukanya marah-marah, gak taat sama orang tua, lalu apalagi malas untuk belajar, berarti kalian sama dengan si penabur yang bekerja di malam hari. Lalu bagaimana saya bisa tahu apakah teman saya itu lalang atau gandum, atau saya sendiri ini termasuk lalang atau gandum, bagaimana? Nah, sama seperti tadi diceritakan ya, para pekerja ladangnya itu bilang, Tuan, dicabut saja lalangnya ini. Kata tuannya apa? Jangan, biarkan saja. Kita belajar bahwa di dunia ini, ya, di dunia ini ada orang baik dan orang jahat. Tuhan Yesus sayang sama semuanya. Sama kayak tadi pemilik ladangnya bilang, biarkan saja, biarkan tumbuh bersama. Tuhan Yesus juga biarkan saja orang baik dan orang jahat itu hidup bersama-sama. Contohnya, kan nggak ada ya, Tuhan hanya memberikan matahari untuk orang-orang yang baik. Nanti orang-orang jahatnya nggak kena matahari, nggak ada. Matahari itu Tuhan berikan untuk orang baik maupun orang jahat. Lalu hujan, nggak ada Tuhan memberikan hujan hanya kepada orang-orang yang baik. Nggak. Hujan Tuhan berikan kepada orang-orang yang baik juga untuk orang-orang yang jahat. Jadi
orang baik dan orang jahat semuanya hidup bersama-sama. Terus sampai kapan ini yang jahatnya tetap ada di dunia ini? Nah, ini sama seperti tadi, ketika musim panen tiba, ya saatnya lalang dan gandum dicabut bersama-sama, saat itulah kita bisa tahu, bisa memisahkan mana lalang, mana gandum. Sama seperti nanti, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua sebagai Raja, saat itulah kita bisa tahu yang manakah yang termasuk orang yang baik dan manakah yang termasuk orang yang jahat. Jadi bukan tugas kita untuk menilai, oh si A ini baik, oh si B ini jahat. Bukan. Tapi tugasnya siapa? Nanti Tuhan Yesus yang akan menilai. Nah, ketika sudah dipisahkan, ya tadi lalangnya dipisahkan dengan gandumnya akhirnya disimpan ya untuk diolah, sedangkan lalangnya yang akan dibakar, buang. Ketika Tuhan Yesus datang sebagai Raja, saat itulah orang-orang yang jahat itu akan dipisahkan dengan orang-orang yang baik. Yang jahatnya masuk ke mana? Masuk ke dalam api neraka atau api kekal. Sedangkan orang-orang yang baik itu akan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Nah, ini dia gambarnya. Kalau kalian dengar-dengaran sama papa mama, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, lalu sayang sama semua orang, peduli sama orang lain, berarti kalian termasuk gandum. Kalian termasuk orang-orang yang nanti ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk masuk ke surga. Sedangkan kalau kalian masih gampang marah, gak taat, masih males belajar, males berdoa, males baca Alkitab, nanti kalian termasuk dalam lalang. Dan ketika Tuhan Yesus nanti datang kedua kalinya, kita harus bersiap-siap, kita akan masuk dalam pembakaran api yang kekal, atau masuk ke neraka. Jadi, adik-adik, kalian termasuk yang mana? Apakah lalang atau gandum? Apakah kalian anak yang taat kepada orang tua, taat kepada guru, atau anak-anak yang tidak taat? Berisik ini, marah-marah terus mama aku. Atau, aduh, aku sebel sama guru aku nih loh. Belajar terus. Kalian termasuk yang mana? Apakah kalian juga termasuk anak yang suka menolong orang lain? Atau malah kalian yang suka mengganggu orang lain? Apakah kalian termasuk anak-anak yang rajin untuk saat teduh? Atau kalian termasuk anak-anak yang malas saat teduh? Mengakhiri renungan firman kita hari ini, kita akan tutup dalam doa. Silakan lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar saat ini. Kami mau menjadi anak-anak yang selalu rajin berdoa dan beribadah, taat dan menolong orang lain. Sama seperti gandum yang bertumbuh dan berguna untuk orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat untuk menjalankan hari ini. Apakah kalian mau menjadi lalang atau gandum? Tuhan Yesus memberkati. Yeay teman-teman, ibadah hari ini sudah selesai. Kita nyanyi dulu yuk sebelum kita mengakhiri ibadahnya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah.
lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Terima kasih adik-adik sudah beribadah pagi hari ini, sudah memuji Tuhan dan sudah mendengarkan firman Tuhan. Dengar-dengaran akan firman Tuhan ya, diingat dan dilakukan. Bila kita sudah selesai, kita akan terima berkat dari Ibu Pendeta. Halo adik-adik, selamat pagi. Kita udah dengar cerita dan kita mau berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan Yesus menolong setiap kami adik-adik senantiasa setia kepada Tuhan. Kami terus berdoa untuk anak-anak yang terkena COVID-19, Tuhan sembuhkan mereka. Mereka yang saat ini sedang lemah, Tuhan kuatkan mereka. Berkati terus ya Bapa untuk sekolah kami, biar kami juga berhasil. Berkati guru sekolah minggu, guru di sekolah maupun orang tua kami. Terpujilah Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Taruh tangan di atas kepala. Katakan, berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Sekali lagi ya. Berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih dan berkat dari Tuhan Yesus, anugerah Allah Bapa dalam pertolongan Roh Kudus menyertai, memberkati adik-adik setiap hari dalam nama Yesus. Amin.